Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya wassalatu wassalamu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat selamat yang kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka menimba ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita. Katanya overshot juga. Di belakang punggung ke atas pasien di itu di belakang di upper shoulder ketinggalan jamaahnya itu kayak kemarin foto sama video yang sudah ada di samping di sisi kita. Jadi kita hormati para jamaah sekalian yang saya tidak disebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak melanggar hormat dan hadis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan beberapa ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Kamil Farabi kepadanya wakil Unpad Universitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada ngantuk ya Pak ya? Ulangi lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati tatim shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama sebelum kita mulai kita niat i'tikaf terlebih dahulu. Insyaallah kajian kita nanti sampai saatnya syuruk. Ikuti ya Pak ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ilallah. Selanjutnya kita musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma rzuqna sakinatal qulubi, angkat tangannya, bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bi dzikrika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para jamaah sekalian, barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah lalu raditu billahi rabba wajabat lahul jannah, itu ada di dalam Sunan At-Tirmizi. Karena itu adalah kalimat yang akan kita hadapi nanti di mana? Di alam barzah. Pertanyaannya, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka wa ma imamuka. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini salam silaturahmi untuk semuanya, jamaah Masjid Babus Salam, wabil khusus untuk Ketua DKM dan jajarannya. Alhamdulillah bisa bertemu di kajian subuh. Ini kajian subuh perdana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yang qalil itu bisa menjadi petunjuk hidayah buat kita semuanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah rahimakumullah, saya mereview dulu ya. Mereview pengetahuan kita tentang masalah agama. Review of Islamic Studies. Nah, ada berapa rukun agama? Arkanuddin. Arkanuddin itu ada berapa, Pak? Arkanuddin itu semuanya ada 3. Atau dalam arti usuluddin. Arkanuddin, rukun itu apa? Tihang kan ya. Seperti kita ketahui rukun itu adalah tihang. Maka di dalam Ka'bah itu ada berapa rukun? Ada 4 ya. Apa saja tuh? Rukun Hajar Aswad. Ya. Rukun yang belakangnya itu. Belakangnya. Kalau ke sini berarti rukun Yamani ya. Rukun Yamani. Yang ke belakangnya itu ada Iraqi. Terus rukun satu lagi rukun apa di situ? Hijr Ismail. Yang ada pintu itu namanya rukun Hijr Ismail. Tiang itu adalah tiang. Maka rukun Arkanuddin itu ada 3. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Kalau di bahasa ilmu kalam itu ada aqidah, syariah, dan akhlak. Itu namanya jangan kebingungan. Akidah, syariah, akhlak. Kalau disilakan di dalam hadis Nabi ya, yang hadis keberapa itu? Ketiga ya, di dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Jadi iman sebagai pondasi, Islam sebagai batang tiangnya, ya tiangnya, dan ihsan itu sebagai atapnya. Nah, kalau dianalogikan sebagai sebuah pohon, itu iman itu adalah akarnya. Akarnya. Jadi makanya akidah itu akar. Harus mengakar, tertancap keimanan kita kepada Allah. Makanya dakwah Rasul itu 13 tahun di mana? Di Mekah, bicara masalah penguatan akidah. Jadi akidah atau iman yang dianalogikan sebagai akar itu melahirkan ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Jadi jangan bingung Bapak-bapak, ini ketauhidan atau keimanan? Tauhid itu adalah anak kandung daripada iman. Jadi ilmu yang dilahirkan dari urusan atau perkara keimanan itu namanya ilmu apa?
ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jenisnya banyak, Pak. Kalau kita aliran kalam itu manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, bicara manhaj. Bicara manhaj berarti bicara paradigma. Tidak ada new paradigm of Islamic studies, tidak ada. Tidak ada paradigma baru dalam pelajaran. Dulu ini kita masih pakai pelajaran-pelajaran yang dulu. Makanya kitabnya juga kitab-kitab yang sudah klasik. Namanya Thuros. Baik, kembali lagi. Jadi melahirkan ilmu tauhid atau ilmu kalam, ya, itu bicara tentang masalah akidah, bicara tentang masalah manhaj. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada apa lagi? Wah, banyak sekali aliran-aliran kalam. Nah, itu ada di dalam ilmu kalam, pembicaraan ilmu kalam. Ada Maturidiyah, pernah dengar nggak? Nah, itu banyak alirannya. Dalam Ahlussunnah juga ragamnya banyak. Tapi kalau masih kita syahadat sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti itu masih akarnya sama. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita ngelihat misalnya ada agama yang mirip-mirip seperti halnya agama Sikh, itu sudah lain akidah. Bapak tahu agama Sikh? Agama Sikh itu adalah agama yang menggabungkan antara Islam dengan Hindu, namanya agama Sikh. Kalau Bapak ke perapatan Duren di daerah Bintaro itu ya, Ciputat, itu ada perguruan Guru Nanak. Ya, Guru Nanak itu adalah pemimpin agama Sikh. Kuburannya konon ada 2, ada di Mekah, ada di India. Nah, ciri-cirinya itu suka pakai udang. Dulu ada pejabat Indonesia namanya A.S. Dillon. Ya, ada pemain bola atau pemain basket yang suka masih nggak pernah lepas ini, itu biasanya mereka itu penganut agama Sikh. Tidak pernah lepas udang, Pak. Dia jadi wasit, jadi apa? Itu namanya agama apa? Agama Sikh. Ya. Lihat dia pasti kemana-mana bawa sisir, sama ya dalemannya putih. Itu prasyaratnya. Jadi udang. Jadi jangan dikira itu Islam, Pak. Itu salah satu untuk pengetahuan. Itu kalau mau lihat ada di buku agama-agama dunia. Nah, selanjutnya urusan akidah silahkan dipelajari, Pak. Urusan ketauhidan silahkan dipelajari sampai kita mantap merasakan kewahdaniyatan Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid yang mengenai sifat 20 Asy'ariyah, ada Maturidiyah, banyak lagi. Yang kedua adalah syariah. Syariah ini atau bicara tentang keislaman melahirkan sebuah ilmu yang dinamakan ilmu apa? Ilmu fikih. Jadi ilmu fikih lahir dari perut keislaman. Kalau tadi akar tidak terlihat, maka ketika menjadi batang itu akan nampak. Akar kuat, batang kuat, maka ada arkanul Islam, rukun Islam. Supaya kita menjadi orang Islam yang kokoh keimanannya, maka harus diimplementasikan dengan ibadah. Orang bilang cinta, Pak, Ibu, bilang cinta tapi datang enggak, menyatakan enggak, ngelamar enggak, boro-boro apalagi nikahin.
Tapi bilangnya cinta, itu wajib diragukan. Betul nggak? Dari batang ini banyak sekali cabangnya. Betul nggak? Banyak cabangnya. Yang penting kita akarnya tidak banyak cabang, akarnya satu. Maka di dalam agama bicara masalah fikih ini, perbedaan-perbedaan di dalam fikih disebutnya perbedaan furu'iyah, bukan asliyah. Kalau tadi yang usuluddin asal untuk masalah pembicaraan masalah akidah. Jadi mohon maaf ke teman-teman yang beda itu, maaf. Ini masalah akidah. Tapi kalau dalam furu'iyah, masalah perbedaan praktek sholat, praktek haji dan sebagainya, itu rangkulan betul-betul. Karena ini adalah perbedaan yang sifatnya itu tidak krusial, tidak ekstrim, artinya tidak menyeluruh, tidak sampai harus kita kontok-kontokan beda furu'iyah. Nah, di dalam ilmu fikih ini secara garis besar kata para ulama dibagi 4. Ada fiqhul ibadah mengenai sholat, zakat, puasa, haji. Yang keduanya ada fiqhul muamalah, fikih muamalah, jual beli, ya kan? Bicara lagi ada fiqhul muamalah. Sekarang ada pegadaian rohan, ada lega salam, ya, mudharabah, gitu ya, bagi hasil. Kalau di online itu salam itu apa? Tentang masalah pesanan. Bapak ibu kan seneng ya pakai belanja online, betul nggak? Dikit-dikit Shopee gitu di HP-nya ya. Remindernya every time anywhere. Saya minum dulu nih, soalnya datang di beda kota. Orang Tangsel. Lanjut, antar kota, antar provinsi, akap. Kalau di bis itu yang seneng pulang kampung dulu, zaman-zamannya dulu kan, akap antar kota, antar provinsi. Sampai sekarang masih ada. Sampai di situ bisa dipahami? Baru 2 ya. Fikih dibagi 4 apa? Fikih tadi ibadah, fikih muamalah. Nah, yang ketiga fikih munakahat, urusan rumah tangga. Pelik itu urusan rumah tangga. Ya. Yang keempatnya fikih jinayah. Ada lagi fikih siasa sekarang. Bukan sekarang, maksudnya di jurusan di kampus-kampus agama Islam itu semua ini ada jurusan masing-masing. Maka kampus IAIN dulu yang sekarang jadi UIN itu fokus fakultas dan jurusannya itu bicara seluruh aspek kehidupan di dalam keislaman. Ada fakultas usuluddin, ada fakultas syariah, ada fakultas adab. Itu bicara, ada fakultas dakwah, seni berdakwah. Itu semuanya mencakup atau scope and limitation-nya itu bicara masalah apa? Bicara masalah keislaman. Usuluddin ada tafsir hadis, akidah filsafat, itu masalah usuluddin, ilmu kalam. Dan syariah ada juga. Betulan ini DKM kita ini lulusan UIN jurusannya dirosah. Orang pintar nih Pak. Biasanya dia masuk dirosah itu bahasa Arabnya bagus, ngelotok. Atau jurusannya apa? Oh, nggak ada jurusan ya. Jadi dirosah Islamiyah. Pas saya masuk belum ada itu Ustaz. Nah, jadi bicara fikih kalau misalkan ada yang kelima itu tadi apa? Fikih siasah. Biasanya jinayah dan siasah disatukan. Jadi kalau bicara siasah itu apa Pak Ustaz? Jinayah itu apa? Jinayah itu hukum Islam. Tentang masalah hukum atau pidana Islam. Kalau tadi muamalah ada perdata. Kalau siasah itu fikih politik.
Jadi kalau bicara politik, pilihan politik, para ulama, Pak, bukan orang-orang kayak saya. Ini mau butiran debu. Sudah memasukkan urusan siasa itu politik itu ke dalam apa? Fikih. Sehingga fikih tadi apa? Cabang. Berbeda di dalam urusan politik itu sesuatu yang wajar. Sebagaimana ada yang dalam ibadah ada yang kunut, ada yang tidak. Itu masukin ke fikih. Jangan kita tarik ke akidah. Siapakah diri ini? Mereka aja yang pada ya Imam Asy-Syafi'i itu memasukkan politik ke dalam siasa fikih. Makanya saya suka seliweran tuh ada video tentang masalah macam-macam. Saya cek lagi ayatnya. Ya, ada video tentang masalah orang yang salah pilih itu di nerakanya itu abadan. Saya bilang, masa iya sih orang Islam bisa abadan katanya. Dicuci nggak bersih katanya selamanya karena faktornya apa? Salah pilih pemimpin. Kalau menurut saya, begitu saya cek dalam tafsirnya itu yang disampaikan ayat itu ternyata bukan mengenai orang Islam khitabnya itu, tapi orang yang orang-orang kafir. Ya. Jadi hati-hati menafsirkan bahaya. Jadi sudah para ulama menetapkan politik itu masuk ke dalam siasa. Nah, itu mau merah, mau hijau, mau apa segala macam itu silahkan. Kenapa di urusan politik itu masuk ke dalam Ke dalam fikih itu masih membuka ruang ijtihad. Jadi kalau fikih itu membuka ruang ijtihad. Benar dapat 2 pahala bagi mujtahidnya. Salah masih mendapatkan 1 pahala. Nah, itu ijtihad nanti insya Allah akan dibahas oleh ustadz yang berkaitan dengan masalah fikih. Sini kan ada khusus fikih. Tanyakan tentang masalah itu atau kita gali sendiri. Nah, dari arkanuddin yang ketiga adalah adalah bicara akhlak atau bicara ihsan. Mal ihsan ya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu seperti itu. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dilihat Allah. Fa in lam takun tarahu, bila mana engkau tidak bisa melihat Allah, ingatlah fa innahu yaraka, Allah melihat kita. Nah, dari perut ihsan inilah melahirkan ilmu yang dinamakan ilmu tasawuf atau ilmu yang berkaitan dengan masalah penyucian hati, jiwa, tazkiyatun nafs. Ya. Kalau dianalogikan akhlak ini atau ihsan ini sebagai analogi pohon tadi adalah buahnya. Ya, buahnya. Jadi proses integralisasi antara akhlak antara akidah, syariah dan akhlak atau iman, Islam dan ihsan menjadikan sosok muslim yang salim, sosok muslim yang betul-betul membawa kedamaian. Dari sorot matanya, dari sikapnya, dari pembicaraannya itu bisa membawa taslim atau kedamaian, kemaslahatan. Nah, gitu. Coba kalau sekarang pohon ya Pak ya, kalau pohon cuman akar doang gimana? Kan kurang manfaatnya. Ada akar, ada batang, nggak ada buahnya juga kurang sempurna. Tapi bagaimana seperti pohon apel, akarnya kuat, ya kan? Batangnya kokoh, buahnya juga masya Allah luar biasa manfaatnya. Satu hari kita makan 1 apel, kata dokter Win nih, ya, dekan Fakultas Kedokteran, kita akan jauh dari dokter. Kata dia begitu. Kata dokternya, Bapak Ibu mau jauh dari saya? Mau nggak ketemu saya?
makan apel 1 buah. Insya Allah jauh dari saya. Misalnya tidak cepat kena penyakit. Nah, di dalam ihsan ini anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Timbullah rasa kita untuk berterima kasih, ya Allah, terima kasih ya untuk orang tua kami yang telah menanamkan keimanan, keislaman kita sehingga kita ada di sini semua. Nah, dan salah satu bentuk wujud terima kasih kita kirimkan doa Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan Fatihah ini diniatkan mereka mendapatkan nikmat di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan mendapatkan keringanan di sisi Allah dengan segala kenikmatannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya walaqad sholih. Niatin nama orang tuanya kita sebutkan. Ghafarallahu dzunubahum warfa' darajatahum fil jannah wasqanahumullah ta'ala fil jannah la ruhi. Syanillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Ustaz, siapa yang mengajarkan ngedoain orang yang sudah meninggal? Al-Qur'an. Surah Al-Hasr ayat 10. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana walladzina yaquluna, dan mereka sebagian dari mereka ada yang berkata rabbana ighfir lana, duhai Tuhanku ampuni dosa kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau biarkan di dalam hati kami ada ghillan, kedengkian, lil ladzina amanu, kepada sesama orang-orang yang beriman kepadamu, yang syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Maka kita kirimkan doa. Salah satu doa terbaik adalah suratul Fatihah. Itu dalam tafsir ahkam seperti itu. Para jamaah rahimakumullah, ini baru review karena ini penting sekali supaya persepsi tentang keislaman ini ada dasar, ada basicnya. Ya. Di antaranya kasih sayang kita kepada orang tua, ihsannya kita kepada orang tua. Kalau tadi kita kirim Fatihah, nah kalau orang tua kita ingin tahu kita ini sukses bagaimana, kalau tadi orang tua insya Allah tahu di alam barzah sana kita ini ada dalam keadaan iman, karena segala amaliyah yang tidak sempat oleh ahli kubur itu bisa dibadalkan di dalam fikih. Haji ada badal haji, Pak. Pernah dengar badal haji belum? Pernah, ya kan? Haji bisa dibadalkan. Haji itu bisa dibadalkan. Maka ketika kita berkurban atas nama orang tua, itu adalah tanda kasih sayang kita kepada orang tua dan menunjukkan Bapak Ibu saya udah sukses. Jadi kalau sempat ya ada orang tuanya belum sempat menikmati kesuksesan kita, itu caranya kirimkan kebaikan kepada orang tua. Ya kan? Nah, itu sudah banyak sekali hadis yang menyatakan bahwasanya bagaimana sedekah untuk ibuku itu kan. Nah, maka ibumu dapat pahala, engkau yang bersedekah dapat pahala. Jadi kalau ada yang meninggal orang tuanya sementara kita dulu belum jadi apa-apa, nyesel banget sama bapak saya nggak sempat menikmati. Nah, kirimkan kalau ibadah Ramadan kita kirim sedekah atas nama orang tua, wakaf atas nama orang tua kita, termasuk kurban atas nama orang tua kita, kan suka seperti itu.
sehingga mereka merasakan kenikmatan. Nah, para bapak jamaah rahimakumullah, saya punya tugas di sini bagaimana kita membahas tentang masalah ihsan tadi, tazkiyatun nafs. Kalau kita bicara tazkiyatun nafs, ya, bismillahirrahmanirrahim, bicara tazkiyatun nafs, maka kita akan bicara namanya bagaimana hal-hal yang mengganggu tentang diri kita. Ada hal-hal yang mengganggu diri kita. Siapa pengganggu diri kita ini? Pengganggu diri kita adalah syaitan. Jadi ancaman orang ibadah itu adalah syaitan. Ancaman orang ibadah apa? Syaitan. Catat Pak. Jadi ancaman orang ibadah itu adalah syaitan. Fa'azallahumma syaitan anha fakhrajahuma mimma kana fi. Di dalam surah Yasin juga disebutkan para bapak sekalian, alam ahadilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun. Nah, ini tazkiyatun nafs, Pak. Baru kita sedang bicara tazkiyatun nafs, hati kita harus bening, harus tenang, fokus bahwa kita ini adalah seperti ini, diperintah Allah, ditakdirkan Allah, sama-sama berada i'tikaf di sini. Relax. Kita sudah niat apa? Sudah niat untuk ta'lim. Insya Allah ta'lim ini kita sudah tahu semuanya fardu, gitu ya. Setan ini adalah ancaman kebersihan jiwa. Ya Allah. Bisikannya adalah bisikan tentang masalah bagaimana mengotori jiwa manusia dengan segala hal. Jadi kalau analisis SWOT, Pak, analisis SWOT atau SWOT analisis, apa itu? Yang pertama, kita harus tahu strength, kekuatan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Yang ketiganya apa? SWOT, O-nya opportunity, kesempatan. T-nya ini threaten, ancaman. Jadi kekuatan, kelemahan, ancaman, opportunity, kesempatan dan ancaman kita harus tahu. Ketika kita beribadah kepada Allah, ada ancaman yang selalu mengiringi kita. Di antara ancaman itu datang dari setan. Setan sampaikan kepada Allah, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka ya Allah, karena fa bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan mengganggumu, mengganggu la'ughwiyannahum ajma'in, mengganggu umat manusia seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas. Yang apa? Yang mukhlas, mukhlasin. Itu di surah Al-A'raf sampai 6 kali diulang, Pak, kata-kata mukhlasin, mukhlasin. Orang mukhlisin itu seperti kita, berupaya untuk mencapai keikhlasan. Jadi ikhlas in progress. Tapi kalau orang mukhlasin, ikhlasnya itu sudah betul-betul ikhlas, tidak keganggu apa-apa. Mau sama mau enggak, saya mau niat ngaji. Mau ini gimana niatnya ngaji, i'tikaf lillahi ta'ala. Insya Allah tidak akan, si guru tidak akan menyesatkan kita. Orang ikhlas. Saya niatnya bukan karena orang tersebut beramal, tapi saya niatnya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Coba para bapak, ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal diundang sama siapa? Sama tetangganya.
diundang, ya Syekh, ta'al. Diundang, kata tetangganya, sini dong Syekh, ke rumahku ya, datang. Beliau, kalau kata bahasa kita di sini nih, bahasa orang Depok, Bang, tadi abang nyuruh saya kemari. Oh iya, tadi, sekarang mah enggak. Balik lagi tuh Imam Ahmad bin Hanbal, diundang lagi. Wahai Imam, wahai Syekh, datang ke rumah saya. Yang kedua kali datang lagi. Bang, abang tadi nyuruh saya kemari. Benar, iya tadi, tapi sekarang udah enggak perlu lagi. Balik lagi, sampai 3 kali begitu. Akhirnya si abangnya heran. Syekh, kenapa engkau datang terus? Padahal saya udah mengecewakan kamu sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Yang menyuruh aku baik kepada tetangga itu bukan kamu, tapi Nabi. Kalau kamu emang nyebelin, iya. Kalau ingat kamunya, saya nggak bakalan datang ke sini. Tapi Nabi yang menyuruh aku datang dan menyuruh aku berbuat baik kepada tetangga. Ya kan? Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Ini kaitan dengan masalah ihsan. Ya. Oh Pak, kalau yang hatinya busuk mah awas ada perulangnya, bakalan gua datang. Gitu. Ini adalah contoh-contoh yang baik. Nah, setan inilah para jamaah sekalian, ancaman ibadah kita sampai dan tidak kepada Allah inilah yang harus oleh kita pelajari bagaimana caranya setan mengganggu. Apa saja yang caranya setan ini, jaring-jaringnya setan itu seperti apa, jebakan setannya itu seperti apa. Nah, yuk kita pelajari apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tafsili mudakhilis syaitan ilal qalbi. Bab menjelaskan tentang pintu masuknya setan ke dalam hati. Ilm anna misalul qalbi misalul hasan. Ketahuilah hati kita ini seperti benteng. Wasyaitanu aduun yuridu ayyadkhulal hasan. Bermaksud untuk masuk ke dalam benteng itu, fayumlikuhu wa yustawla alaih. Dia ingin memiliki benteng itu dan ingin menguasainya. Wala yaqdiru ala hifdil hasan, dan tidak akan ada yang bisa berkuasa atau menguasai untuk menjaga benteng itu minal aduwi, dari musuh, illa bi kharasati abwabil hasani, kecuali dengan cara menjaga pintu-pintu dari benteng tersebut. Wa mudakhiluhu, dan juga tempat masuknya, wa mawadi'u salmi, dan juga celah-celahnya. Ya, tempat mana masuknya, kayak di sini kan pintu gerbang. Ada lagi nggak selain pintu gerbang ini? Masuk ke sini. Ada? Tahu nggak Bapak? Nah, kalau tahu berarti mudah untuk menjaga komplek ini. Kalau nggak tahu, orang yang tadi undang bisa gampang masuk ke komplek. Maka bagaimana kita mengetahui setan ini masuk dari mana kalau kita nggak tahu? Maka kita bentengi itu, jagain bentengnya, jagain pintunya, dan jagain celah-celahnya. Nah, para jamaah. Lalu para jamaah sekalian, wala yaqdiru ala kharasati abwabihi, dan tidak ada yang kuasa, yang kuat, yang mampu ala harasati abwabihi, menjaga pintu-pintu masuknya setan. Man la yadri abwabu, orang yang nggak tahu di mana gerbangnya, di mana pintunya. Fahimayatul qalbi an wasawisis syaitan, maka pemulihan atau perawatan, himayah itu perawatan hati dari bisikan setan itu wajibatun
ini jadi perkara wajib, ya. Wa huwa fardu ainin, ini adalah fardu ain ala kulli abdin mukallafin, ya, untuk hamba yang sudah dewasa. Nah, mukallaf ya Pak ya. Mukallaf itu taklif, artinya mendapatkan beban hukum halal, haram, mubah, makruh. Wa ma la yatasawwatu lil wajib illa bi fawa aidan wajibun, dan tidak akan ada yang bisa sampai kepada sesuatu yang wajib kecuali dengan perkara tersebut, maka itu juga termasuk wajib. Contoh Pak, kita kalau sholat harus satrul aurat, harus nutup aurat, maka adanya sarung, adanya celana itu jadi wajib, syarat sahnya sholat. Nah sekarang ke Mekah pakai apa? Pakai pesawat, maka adanya tiket pesawat itu jadi wajib. Tiket pesawat dibelinya pakai uang, maka hadirnya ongkos itu jadi wajib. Paham? Nah, kita ingin wusul kepada Allah, nah, maka harus tahu dulu hal-hal yang akan mengganggu sampainya ibadah kita kepada Allah, diterimanya ibadah kita kepada Allah. Wala yatasawwalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati mudakhilihi, dan tidak akan bisa sampai untuk menjaga setan kecuali dengan mengetahui pintu masuknya. Fasarat, maka jadi ma'rifatu mudakhilihi, mengetahui pintu masuknya setan, wajibatun, jadi wajib. Wa mudakhli setan wa abwabihi wa sifatil abdi wa hiya kasiratun, dan pintu masuknya setan itu sangat banyak dari sifat-sifat hamba, karakter manusia itu banyak banget, tabiat manusia banyak banget. Nah sekarang masih ada kesempatan, saya akan terangkan yang pertama saja. Siapa? Nah, ini mengenai setan dan tentaranya. An kasrati junudus syaitan wa babulhu al-azimah, gerbangnya, kalau disebut gerbangnya yang paling besar, celah masuk setan masuk, maaf bukan celah, gerbangnya masuknya setan ke dalam hati kita itu apa? Pertama, al-ghadbu wasyahwah, yaitu amarah dan syahwat. Nah, betul nggak? Bagaimana? Fa innal ghadba huwa ghaulul aqli. Ghadab itu, amarah itu adalah hantu bagi akal kita. Momok akal itu adalah apa? Amarah. Wa idza du'ifa jundul aqli hajima jundus syaitan. Kalau akal kita ini lemah, maka menyeranglah tentara-tentara setan. Wa muhimman ghadbul insan, maka dari itu ketika orang itu sedang marah, la'iba syaitanu bihi, setan bermain bihi pada orang tersebut, kama yal'abus sabiyya bil qurra, seperti halnya anak kecil mainin bola. Itu dalam kitab Ihya seperti itu ya. Hebat analogi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi kalau orang sedang marah, setan main di dalam pikirannya seperti halnya anak kecil main bola. Coba anak kecil main bola gimana Pak? Di dalam rumah bisa main. Di dalam masjid main. Ya. Terus di mana lagi? Di bandara main bola. Di boarding room main bola. Di mana saja, bahkan kalau mau di pesawat juga, di kokpitnya pilot aja bisa main bola. Ada Pak pilotnya di sini? Nah, dulu mah ada. Mana tuh? Ya, di KM. Berangkat ya. Saya pernah ngisi di sini Bu 2 kali. Ya, 2 kali apa sekali gitu ya? 2 kali. Selanjutnya mau lanjutin? Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita orang sedang marah atau sedang dikuasai oleh syahwat, nggak peduli. Makanya banyak kejadian tuh, kegap di kamar mandi masjid.
Allahu Akbar. Banyak banget ya kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka, ternyata Masya Allah Rabbul Karim itu adalah yang sedang dikuasai setan. Nah, ada kisah seperti ini. Faqad ruwiya anna Musa alaihissalam, ini kisah Nabi Musa, lakihi iblis. Nabi Musa ini punya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa bicara dengan Allah, apalagi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nabi Musa ketemu dengan iblis, lalu faqala lahu ya Musa antal ladzi istafaqallahu bi risalati wa kalami takliman. Wahai Musa, engkau adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang bisa bicara dengan Allah. Wa ana khalqun min khalqillah. Aku adalah makhluk Allah. Aznabtu, aku berdosa. Ya, aja iblis emang dosanya paling besar sampai dilaknat Allah. Wa uridu an atuba. Aku ingin tobat. Fasfa'li ila rabbi ayyatuba alaih. Bantulah aku untuk bertobat kepada Tuhanku. Faqala Musa, na'am. Oke, kalau gitu. Falamma sa'ida ila Musa ilal jabal. Ketika Nabi Musa naik ke gunung, Pak, wa kalama rabbahu azza wa jalla, dan bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, wa arada nuzul qala lahu rabbah. Maka Allah berfirman, adul amanah, Musa, tunaikan amanahnya. Faqala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, abduka iblis yuridu an tatuba alaih. Hambamu iblis ya ingin tobat kepadamu. Fauhi Allah taala ila Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, qad qadaitu hajatak. Nabi Musa, engkau sudah menunaikan tugasmu. Sampaikan kepada iblis ayyasjuda li qabri Adam, untuk sujud ke kuburannya Nabi Adam. Udah, bilangin aja. Kalau dia sujud sama ke kuburan Nabi Adam, yutabu alaih, aku akan terima tobatnya. Kata siapa? Kata Allah kepada Nabi Musa. Lalu falaqa Musa iblis, Nabi Musa ketemu iblis. Kata Nabi Musa, qad qadaitu hajat, aku sudah menyampaikan hajatmu kepada Allah. Umirtu an tasjuda li qabri Adam. Allah memerintahkan kepadaku untuk engkau bersujud kepada kuburan Nabi Adam, hatta yutabu alaih, sehingga Allah menerima tobat. Faghadaba wastakbara, setan marah, iblis marah sama Nabi Musa. Apa kemarahan dia? Qala lam asjud lahu hayyan, asjuda lahu mayyitan. Apakah aku harus sujud ke Adam yang sudah mati? Lagi hidupnya aja aku nggak mau sujud. Begitu sombongnya iblis, begitu amarahnya iblis kepada Nabi Musa. Nah, tetapi di sini poinnya, karena Nabi Musa sudah menyampaikan keinginan iblis tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dikasih kompensasi. Begini, qala lahu, iblis berkata, ya Musa, innalaka alayya haqqan bima syafi'ta. Engkau telah membantuku menyampaikan kepada Allah. Fadhkuruni 'inda salasati ahlaka fihinna. Ingat aku dalam tiga momen ya. Kata siapa? Kata iblis. Ingat nih Musa. Uzkurni idza ghadabta. Ya. Uzkurni hina taghdabu. Ingat aku ketika engkau marah. Fa inna ruhi fi qalbik. Karena ruhku, kata iblis, ada pada hatimu. Wa aini fi ainik, dan juga mataku ada pada matamu. Wa ajri minka majrad dami, dan aku bergerak majrad dami, mengikuti aliran darah. Ini kan hadis, Pak. Ya. Inna syaitana yajri li ibni adam majrad dam. Ada hadis. Nah, para bapak sekalian, jadi beware of evil, ya, devil, ya. Jadi hati-hati dengan setan, hati-hati dengan iblis. Dia itu hadir ketika kita marah. Orang yang sedang dalam keadaan marah, Pak, ruhnya iblis masuk, merasuk ke dalam jiwanya.
Orang yang sedang dalam keadaan apa? Dan syahwat, terkuasai oleh syahwat, itu jiwanya iblis masuk ke dalam dirinya. Iblis kan mbahnya setan. Begitu. Maka dia nggak peduli mau di mana, mau perempuan yang muhrim dan tidak, nggak masalah. Itu kalau sudah dikuasai apa? Iblis. Yang kedua, wazkuruni, ingatlah kepadaku idza ghadabta fa innahu idza ghadabal insan nafakhat fi anfihi fama yadri ma yasna. Kata iblis menyampaikan kepada Nabi Musa, ingat ketika engkau marah, maka ketika seorang itu manusia marah, aku menutup hidungnya, fama yadri ma yasna, dia tidak akan tahu apa yang dia lakukan. Ini enggak melihat ini paman, ini bapak, ini keponakan, hajar aja. Ini bahaya kalau saya lakukan, ini bakal merusak rumah tangga, merusak karir. Itu setan tidak akan peduli. Menutup. Iblis itu menutup apa? Menutup daya pikir kita. Dan yang ketiga, diingatkan lagi, wa yaka antajisa ilam ru'atin laisa bidzati muhrimin. Ingat, hati-hati. Kata iblis, kalau kamu duduk-duduk berdua-dua dengan orang yang bukan muhrim, perempuan yang bukan muhrim, atau pasangan yang bukan muhrim. Ingat, katanya, karena kata iblis, fa ini rasulah, aku mengutus dia, ilaika kepadamu, wa rasulaka ilaiha, dan mengutus kamu untuk dekat dengan yang bukan muhrim tadi. Jadi setan yang ngirimnya, Pak. Jadi setan yang ngirim, usah dicari. Ini mah nyari-nyari, bapak-bapak. Gak usah dicari juga dianterin, apalagi dicari. Gampang, udah urusan. Ya, sama ya Bu ya, harus kuat dengan godaan. Dan yang terakhir, pesan iblis kepada Nabi Musa sebagai hadiah. Ingat, katanya di sini, kalau kita sedang ada dalam keadaan taat kepada Allah, hina talaqiz zahfa fa ini ata ibni adam hina yalqiz zahfa fazkuruhu zaujatuhu wa waladuhu wa ahluhu hatta yuwali. Kalau kita lagi berjuang di jalan Allah, kita lagi duduk-duduk begini, kita ingat, aduh, gua kalau gini terus nggak bisa goes. Ini anak gua udah pada sarapan belum? Ini gimana? Terus kalau mau sodako, aduh, ini gimana ya untuk anak, untuk istri. Nah itu tuh, kalau kita sedang mau berbuat baik, itu selalu bisikan-bisikan kanan kiri. Itu aku, kata iblis. Itu aku, bukan pertimbangan akalmu, bukan kepentingan hatimu. Maka bersihkanlah dengan membaca, ayo bareng-bareng, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. 100 kali Pak ya, pagi sama sore hari baca. Itu baca. Itu ada di dalam hadisnya gini, man qala la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah kana lahu ka'adli asri riqabi. Ini insyaallah panjang kalau dibahas. Ya, wa kutibat anhu mi'atu hasanatin wa khutat anhu mi'atu sayyi'atin wa kana lahu hirzan minasy syaitani yaumahu hatta yumsi. Nah, wa kana ya hirzan minasy syaitani yaumahu hatta yumsi. Orang yang membaca la ilaha wahdahu la syarikalah itu akan menjadi benteng dari setan. Sering-sering kita juga baca a'udzu bikalimatillahi tammati kulli hamil syarri ma. Jadi nanti kalau di rumah bapak-bapak nih ya, namanya ini tazkiyatun nafs, apply tazkiyatun nafs yang harus dilakukannya. Subhanallah rabbul karim. Ingat, pulang dari sini jangankan bapak-bapaknya dan ibu-ibu, ustadznya juga diuji lagi gitu. Jadi anak yang rewel tiba-tiba lah, pasangan yang ada salah diskusi, salah ngomong, akhirnya berdebat segala macam. Itu tuh godaan semua. Siapa yang bisa menguasai dirinya, maka itulah orang yang betul-betul pemberani. Laisa sadid bisyur'ah, innama sadid innama
yaghlibul nafsahu indal ghadab. Jadi bukanlah orang yang pemberani itu adalah dengan menunjukkan taringnya, tapi orang pemberani itu adalah yaghlibu nafsahu indal ghadab, bisa menguasai dirinya ketika marah. Cooling down, still calm, tenang gitu. Nah ini tuh nggak gampang Pak, di dalam prakteknya itu perlu apa? Perlu adanya usaha, ya, perlu adanya usaha. Para jamaah sekalian, sementara itu dulu yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kan dari bunyi ditambah 12 menit apa ya? Nah, silakan yang mau tanya. Silakan. Ayo Pak. Ayo, boleh tanya bebas Pak. Ayo, nah tuh ada yang mau tanya. Belakang tuh, Bapak, ya. Pakai kaos putih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tuntunannya mengkodok? Iya. Ya. Ya. Baik. Yang pertama di dalam masalah ini, di dalam masalah kodok, ya, kodok orang tua. Di kitab I'anatul Talibin, kitab fikih Pak, karya Syekh Muhammad Syapo, itu ada Syafi'iyah, penganut madhab Syafi'i yang menganjurkan untuk mengkodok sholat orang tua yang sudah terlewat, ya. Apalagi untuk masalah puasa. Jadi kalau dalam masalah puasa itu hadisnya dari Siti Aisyah itu malah. Man mata wa alaihi siyam somalahu waliyu. Tuh, redaksinya kalau nggak salah terus seperti itu, insyaallah. Barang siapa yang meninggal dan baginya ada hutang puasa, somalahu waliyu, maka wajib berpuasa saudaranya. Itu riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jadi puasa kita ini sekarang, para bapak, para ibu, mumpung kita masih hidup, dikodok sama kita. Yang dulu sering ninggalin saum, ya, saumlah dengan niat kodok. Stop dulu puasa sunatnya. Yang dulu sering ninggalin sholat, stop dulu sholat sunatnya. Sholatlah untuk yang wajib yang ditinggalkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Terutama di dalam kitab Fathul Muin atau di I'anatul Talibin itu masih halaman awal, Pak. Ya, dijelaskan di situ. Saya kebetulan tidak hafal, redaksinya sangat panjang. Di sini diaji nggak kitab fikih? Fikihnya apa pakainya? Kifayatul Ahyar. Ada di Kifayatul Ahyar. Kalau ada kitab Fathul Muin saya bacain di kalau ada. Nah, redaksinya. Ada kitab Fathul Muin nggak, Ustaz? Ada Ustaz? Atau Yana? Saya bacakan redaksinya. Jadi intinya gini, kalau ada orang punya hutang puasa, hutang sholat dulu nih, maka di situ dilarang untuk sholat sunnah. Di situ malah redaksinya haram. Artinya haram seperti haramnya itu Pak. Haram kalau di Mekah itu kalau Bapak nawar isrin
kata kita khamtas ya, 15 rel aja, 20 haram. Khamtas haram. Nah, haram artinya tidak berarti disiksa ketika kita melaksanakan sholat sunat, bukan haram. Dilarang orang yang punya kodo puasa sholat itu sholat sunat, karena yang sunat itu tidak akan menjadi beban di alam barzah, tapi yang wajib yang akan menjadi tanggungan dia. Kenapa kamu gak melaksanakan kewajiban ini? Saya dulu begini lupa, kan ketika ingat kenapa gak dilaksanakan? Maka wajib, masih di halaman 2 Fathul Muin itu. Nah, maka kita kodo, caranya kodo sholat, para bapak sekalian, ya, caranya kodo sholat itu bisa dilakukan ketika mengikuti sholat yang wajib seperti kita. Subuh bisa dilakukan sebelum sholat subuh yang adaan, yang sekarang. Jadi habis azan, orang-orang pada qobliyah subuh, kita sholat wajib. Kayak di rumah, kalau yang kunut ya, kalau yang nggak kunut bisa di masjid, nggak kelihatan. Kalau yang kunut di rumah, niatnya kita usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblati qadaan lillahi ta'ala. Zuhur itu bisa qobliyah, bisa sebelumnya atau bisa sesudah salat adaan. Asar itu sebelum yang hari ini. Maghrib bisa sebelum, bisa sesudah. Isya bisa sebelum, bisa sesudah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dijelaskan di dalam kitab fikih itu adalah bisa dilakukan tartib. Saya ada waktunya malam Pak Ustaz, saya sangat sibuk banget. Bisa tartib pada isya sebelum tidur kita qada sholat subuh, habis itu qomat lagi zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau yang lain, nggak ada yang gitu, bukan nggak ada Pak, maaf ya, Bapak yang belum baca, gitu. Boleh kalau yang lain misalkan punya pendapat lain silakan, tapi tuntunan kita sebagai kehati-hatian membayar utang. Coba sekarang kalau utang ke manusia wajib dibayar ya, hak adami ya, betul nggak? Bahkan ditanya dulu kalau ada jenazah itu, siapa yang mau mempertanggungjawabkan utangnya? Kalau misalnya belum ada, harus ada dulu, baru bisa dikuburkan. Apalagi sholat puasa itu hakullah, hak Allah lebih wajib menuntut kepada si mukallaf, orang-orang seperti dewasa seperti kita. Jadi para bapak yang punya kodo puasa dan kodo sholat prioritaskan. Ditulis Pak kodo puasa berapa ratus kali kita nggak puasa dulu, ya bisa banyak. Kalau yang dulunya sering lalai, kita tulis. Nanti itu orang ahli waris kita yang melakukan itu, yang melanjutkannya. Nah, untuk puasa yang sudah terlewat itu ada fidyah. Jadi satu hari puasa satu kali fidyah, satu kali puasa satu kali fidyah. Fidyahnya 1 mud, yaitu 1 liter lah, anggapnya 1 liter digenapkannya seperti itu. Itu kalau mengikuti Nahdlatul Ulama. Kalau Majlis Tarjihnya Muhammadiyah 3 kali makan, pagi, siang, sore. Jadi kalau 10.000 kali makan atau 20.000 atau 30.000 dikali 3, itu fidyahnya Majlis Tarjih Muhammadiyah. Seperti itu. Kalau udah amal ini saya ikut NU aja kalau gitu. Lebih murah, soalnya puasa saya, kodo sholat saya banyak. Pinter banget ya. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf bila mana ada cukup ya Pak ya, bila mana ada kekurangan nanti insya Allah sambil kita santap jasmani kita ngobrol-ngobrol lagi, kita diskusi lagi insya Allah. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kekurangan, kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana qarrabna lana fi dinina, tawassalna bi ta'limin anta rizqana wasi'a. وأن ترزقنا الآمنة اللهم يسر كل أمر عسير فإن تيسير كل أمر عسير عليك يسير اللهم يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمرنا اللهم دفع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أصبحنا بنعمة الإيمان والإسلام بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat sunat.